Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Izinkan kami di sini untuk memaparkan materi yaitu tentang analisis infrastruktur TI pada PT Gojek. Saya Ronaldo Arsad sebagai moderator dan rekan saya bernama Dito Pramudita dan Muhammad Husyam. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara kita Dito Pramudita. Pada saudara Dito, kami persilakan. Baiklah. Apa itu Gojek? PT Gojek adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang didirikan di Indonesia pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya, Gojek hanya berfokus pada layanan ojek online dengan tujuan untuk menyediakan solusi transportasi yang cepat dan nyaman di perkotaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Gojek telah berekspansi dan menjadi perusahaan multi layanan yang menawarkan berbagai jenis layanan di berbagai sektor. Model bisnis awal Gojek terbilang sangat sederhana, yakni berusaha menjawab persoalan yang dialami pelanggan untuk transportasi orang secara cepat dan murah. Dalam perkembangan Gojek, dengan transportasi sebagai tulang punggung bisnis berkembang ke berbagai layanan, aplikasi satu pintu. Aplikasi Gojek membantu para pengemudi untuk mendapatkan akses kepada lebih banyak pelanggan. Dan ada metode penelitian. Yang pertama itu ada studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Dan ada pun bisnis proses modeling, notation, adalah deskripsi diagram proses bisnis berdasarkan teknik diagram alur dirakit untuk membuat model grafis operasi bisnis yang di dalamnya terdapat aktivitas dan kontrol aliran yang menentukan urutan pekerjaan. Semua informasi yang terkumpul, peneliti akan melakukan pemodelan BPMN berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan Gojek Indonesia. Dan yang ketiga yaitu adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Baiklah, betul. Kembali ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dito Pramudita tadi, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama ada proses bisnis PT Gojek, yang kedua ada strategi bisnis PT Gojek, yang ketiga proses perbaikan dan inovasi, dan yang keempat ada mengukur nilai bisnis Gojek, dan yang terakhir ada BPMN PT Gojek. Next. Proses bisnis PT Gojek. Bisnis proses yaitu ada 5. Yang pertama, seorang driver tidak perlu memiliki kemampuan memprogramming atau membutuhkan bantuan dari staf IT karena sudah diberi sebuah smartphone dan aplikasi Gojek. Yang user friendly, aplikasi ini akan menangani proses order seperti persetujuan, penolakan, pencarian, notifikasi, dan laporan status.
Yang kedua, sistem Gojek mengidentifikasikan waktu pelaksanaan suatu proses bisnis, contoh proses order, pembayaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sistem meningkatkan produktivitas setiap drivernya. Sistem mengoptimasi jadwal Gojek sang driver di mana jadwalnya mereka tentukan sendiri. Yang keempat, sistem Gojek mengotomisasi jalannya proses bisnis, memonitor jalannya proses, serta memberikan cara yang mudah dan cepat ketika Gojek melakukan transformasi proses bisnis untuk menangani formalitas yang sewaktu-waktu terjadi sehingga meningkatkan formalitas perusahaan. Yang kelima, sistem Gojek mengoptimalisasi tugas-tugas yang selama ini masih dilakukan secara manual. Contohnya yaitu data klien dan driver untuk database. Penyebaran. Di dalam penyebaran ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembayaran yang terintegrasi memudahkan pengelola Gojek dalam mengelola keuangannya. Yang kedua, Gojek kredit memudahkan user dalam melakukan pembayaran tanpa adanya uang fisik. Yang ketiga, harga yang sudah dikalkulasi dengan jarak yang akan ditempuh akan memudahkan user dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada periklanan. Di dalam periklanan ini ada 2 tahapan. Yang pertama, penggunaan iklan di jejaring sosial yang hampir dipakai semua orang, mempercepat perkembangan informasi. Yang kedua, aplikasi yang dapat diunduh semua perangkat mungkin calon pelanggan untuk mencoba terlebih dahulu sebelum memesan. Next. Strategi bisnis PT Gojek. Ada beberapa strategi marketing yang digunakan Gojek dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Yang pertama, ada diversifikasi layanan. Gojek menawarkan berbagai layanan dalam suatu platform seperti ojek online, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Kemitraan strategis. Gojek menjalin kemitraan dengan perusahaan e-commerce dan supermarket untuk memperluas layanan pengiriman barang. Yang ketiga, fokus pada inovasi teknologi. Gojek mengembangkan teknologi dan informasi seperti kecerdasan bantuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan solusi baru. Yang keempat, eksploitasi religional. Gojek melakukan eksploitasi ke negara-negara di Asia Tenggara untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Yang kelima, ada pengalaman pengguna. Gojek memprioritaskan pengalaman pengguna yang baik dengan layanan cepat, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir, ada ekosistem terbuka. Gojek membuka platform mereka untuk mitra bisnis dan pengembangan pihak ketiga, mendorong inovasi dan memperluas cakupan layanan. Perlu diingat bahwa perusahaan ini terus beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dan strategis bisnis mereka dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Lanjut. Proses perbaikan dan inovasi. Gojek sebagai perusahaan teknologi yang terus berinovasi terlibat dalam proses perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan. Berikut ada beberapa contoh umum dari proses tersebut. Yang pertama, ada penelitian dan pengembangan atau I dan D. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, mendengarkan umpan balik pengguna. Yang keempat, kemitraan dan kolaborasi. Yang kelima, uji coba produk. Yang keenam, pembaruan berkelanjutan. Selain itu, Gojek terus melakukan upaya-upaya perbaikan seperti dengan memperlakukan sistem penilaian pengemudi dan percepatan proses pembayaran kepada pengemudi atau proses utama atau key proses, di mana hal ini untuk meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan sekaligus memenuhi janji nilai Gojek kepada pelanggan atau customer, yaitu on ojek for, yang pada ujungnya akan berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Lanjut. Mengukur nilai bisnis Gojek. Apa itu business value atau nilai bisnis?
Perlu kita ketahui bahwa adalah nilai yang dipercaya oleh pemilik usaha atau atas produk atau layanan yang diluncurkan. Kemampuan unik yang dimiliki Gojek lebih unggul dari pesaing dan memenuhi unsur VRIN, yaitu yang pertama berharga, yang kedua langka, yang ketiga sulit ditiru, yang keempat mudah digantikan. Komponen model bisnis ada 5, yaitu yang pertama sumber daya utama, yang kedua proses utama, yang ketiga ada rantai nilai, yang keempat janji nilai pelanggan, dan yang terakhir formula keuntungan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Usyam. Pada Saudara Muhammad Usyam, kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu BPNN pada PT Gojek. Apa itu BPNN? Jadi BPNN itu adalah Business Process Modeling and Notation, yaitu notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Kemudian berikut adalah contoh BPNN yang ada di dalam menu PT Gojek, yaitu yang pertama itu ada proses pendaftaran akun. Jadi di sini ada customer yang akan mendaftarkan akunnya. Jadi dimulai dari start, customer itu memulai membuka aplikasi. Kemudian di sini ada sebuah ini, jika customer tersebut sudah ada akun maka akan melanjutkan login. Jika tidak ada, maka customer tersebut harus mendaftarkan akun untuk memulai aplikasi. Kemudian ketika sudah login, customer akan masuk ke halaman home. Oke, yang kedua yaitu proses memilih menu atau fitur yang tersedia. Jadi di sini ketika customer ingin memesan suatu fitur atau menggunakan suatu fitur yang ada di Gojek, yaitu dimulai dari start, yaitu memulai aplikasi Gojek tersebut. Kemudian customer memilih fitur apa yang diinginkan. Di sini ada perulangannya, yaitu apakah sudah menggunakan menu. Jika customer sudah memilih menu yang diinginkan, maka langsung ke melakukan pemesanan sesuai fitur yang digunakan. Jika belum, yaitu nanti akan dikembalikan ke customer fitur yang akan digunakan, yaitu memilih fitur yang akan digunakan lagi. Oke, untuk proses yang ketiga yaitu proses pemesanan GoRide. Ya, jadi di sini ada 3 komponen, yaitu customer, admin, dan driver. Jadi ketika customer membuka aplikasi, apakah di sini ada pertanyaan, yaitu di bagian customer, jika customer sudah ada akun atau belum, dia register dulu. Kemudian admin mengecek apakah customer tersebut ada akun, kemudian driver pun begitu. Apakah driver sudah ada akun? Jika belum, maka di sini customer dan driver harus register atau buat akun dulu. Jika sudah, maka admin akan validasi akun. Jadi customer akan login dan driver juga login. Jadi ketika customer ingin memesan GoRide, yaitu dia login, kemudian pilih menu GoRide, kemudian input informasi tujuan mana yang akan ditujukan. Kemudian customer akan order. Ketika customer akan order itu masuk ke admin, yaitu admin atau sistem akan mengecek driver yang terdekat dengan customer tersebut. Kemudian driver akan masuk pesan sebuah dari customer tersebut. Jadi di sini ada perulangan lagi, yaitu jika driver akan menerima konfirmasi orderan, maka akan dilanjutkan ke view data driver ke customer. Jika tidak, maka sistem akan menolak dan akan terus mencari driver terdekat.
Kemudian dari customer itu dia akan mendapatkan view data driver. Jadi proses selanjutnya itu customer harus menunggu uh, driver tersebut. Jika ingin ditolak, maka customer dapat mengcancel pemesanan goreng tersebut dan orderan pun selesai. Namun jika tidak, customer dapat melanjutkan tunggu driver, kemudian diproses ke driver, yaitu driver akan menjemput customer tersebut. Kemudian jika driver sudah tiba, maka dilanjutkan ke dari posisi customer dan admin akan ada konfirmasi tiba, di mana di customer ini ketika dia sudah tiba ada dua metode pembayaran, yaitu bayar tunai dan non tunai, yaitu menggunakan GoPay atau GoPay. Kemudian jika customer memilih salah satu, maka misalnya GoPay di sini akan customer akan mengirimkan review. Jadi ketika selesai, maka admin akan cek validasi trip atau ongkosnya itu sudah masuk ke akun driver atau belum. Jadi admin akan mengecek kalkulasi payment dan cek review. Kemudian dari admin itu nanti ada kirim paymentnya itu atau biayanya itu diteruskan ke driver. Jika sudah diterima, maka orderan pun selesai dan driver dapat melihat review sama rating yang telah diberikan oleh customer. Kemudian yaitu proses pemesanan GoFood. Di sini sama seperti tadi, di sini ada admin, customer, dan driver, di mana customer dapat meregister akun jika tidak ada akun. Jika sudah, maka customer dapat memilih menu GoFood, kemudian dilanjutkan dengan pilih menu atau makanan yang diinginkan. Jika sudah ketemu, maka customer akan order dan admin akan mencari driver terdekat yang ada di dekat restoran tersebut. Kemudian jika sudah, maka driver akan masuk notifikasi view orderan. Di sini driver dapat menerima atau menolak orderan yang masuk. Ketika orderan tersebut ditolak oleh driver, maka sistem otomatis akan mencari driver lain. Jika diterima, maka driver akan konfirmasi orderan, kemudian proses pengambilan makanan dilanjutkan proses tip. Jadi di data customer akan masuk view data driver, yang dimana itu customer harus menunggu driver tiba. Jika kelamaan atau ada proses yang lain, maka customer dapat menolak atau meng-cancel orderan yang telah dilakukan. Jika tidak, maka customer dapat menunggu driver sambil menunggu makanan tersebut datang. Kemudian ketika driver sudah mengambil makanan di restoran, maka di sini bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu antar makanan. Yaitu ketika diantar makanan, driver ini apakah sudah tiba. Jika belum tiba ke lokasi customer, maka pemesanan tersebut harus dilanjutkan. Kemudian ketika orderan tersebut tiba, maka di sini ada dua proses, yaitu yang pertama di customer harus membayar orderan tersebut. Apakah orderan tersebut dibayar secara tunai ataupun non tunai menggunakan GoPay. Jika salah satu sudah dipilih, maka customer harap mengirimkan rating dan review makanan tersebut. Kemudian sistem atau admin akan mengecek validasi tarif atau pembayaran yang telah dilakukan. Apakah customer tersebut membayar dengan tunai atau menggunakan non tunai, yaitu GoPay. Jika sudah dikonfirmasi, maka
saldo tersebut akan diteruskan ke driver, di mana driver dapat menerima saldo tersebut dan di sana akan muncul review dan rating yang telah dikirimkan oleh customer. Oke, selanjutnya yaitu orderan selesai. Ketika selesai, maka proses pemesanan untuk GoFood itu selesai. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Ya, baiklah, terima kasih ucapkan kepada Saudara Muhammad Husyam. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.